Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Arlin Dan Kak Andrew. di Jitu Kids. Yeay. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua kan? Udah siap belum mau Jitu Kids hari ini? Yuk, kalau udah siap kita mau mulai dengan doa. Yuk adik-adik yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami masih boleh sehat, masih boleh sukacita, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah di Jitu Kids Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Semuanya yang semangat ya. Yuk kita mau bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita yang seperti sungai selalu mengalir setiap hari. Amin. Katakan kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. kasihnya Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, ayo siapa yang masih semangat mau memuji Tuhan? Yang masih semangat, yuk kita lebih lagi memuji Tuhan yuk. Bangkit berdiri, ikuti kakak ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, Pastikan berbuah. Dari depan sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya.
berbuah. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk siapkan hati, lipat tangannya. Ikuti kakak. Yesus Tuhanku, ajari aku taat dan setia di setiap hariku. Yesus Tuhanku, pimpin langkahku sepanjang umur hidupku. Ku mau selalu Jadi terangmu, ku mau menyenangkan hatimu. Ku mau selalu setia melayanimu. Yesus, ku menyayangimu. Yuk kita nyanyikan lagi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus Tuhanku, ajari aku taat dan setia di setiap hariku. Yesus Tuhanku, pimpin langkahku sepanjang umur hidupku. Ku mau selalu jadi terangmu. Ku mau menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Setia melayanimu. Yesus, ku menyayangimu. Ku mau selalu jadi terangmu. Ku mau menyenangkan hatimu. Ku mau selalu setia melayanimu. Yesus, ku menyayangimu. Kami menyayangimu Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Ku mau selalu jadi terangmu. Ku mau menyenangkan hatimu.
Ya benar Tuhan, kami sungguh menyayangi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Yang pada hari ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau duduk diam. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Amin. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita sehat, tapi sehat secara jiwa. Hah? Sehat secara jiwa? Apaan tuh Kak? Nah adik-adik tahu nggak? Kita itu sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kayak gimana Kak pikiran? Pikiran itu sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Kita memikirkan sesuatu. Nah mungkin aja itu gak terucapkan, kita gak ngomong, tapi adanya di pikiran kita adik-adik. Nah kalau perasaan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Misalnya adik-adik kalau lagi dapat hadiah misalnya dari orang tua, dari papa mama waktu kalian ulang tahun. Rasanya apa? Wah pasti seneng banget tuh. Iya pasti seneng, aku juga seneng kalau dikasih hadiah. Nah yang kedua misalnya kalau adik-adik lagi sakit, rasanya apa adik-adik? Oh pasti sedih ya Kak, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu namanya perasaan. Yang ketiga adalah kehendak. Kehendak itu apa sih? Kehendak adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, perbuatan kita. Itu namanya kehendak adik-adik. Apa hubungannya Kak? Pikiran, perasaan sama kehendak? Nah ada hubungannya. Hubungannya adalah gini, kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, kita pasti merasa perasaan kita juga baik. Dan kemudian kehendak yang kita lakukan juga baik adik-adik. Tapi sebaliknya nih, kalau kita mikirkan yang jelek-jelek ya, hati kita juga jadi gak happy, jadi gak seneng. Dan akhirnya nanti yang kita lakukan juga hal yang tidak baik. Oh makanya kalau kita bantuin teman, itu perasaan kita ikut seneng ya Kak? Iya bener banget. Tapi kalau kita misalnya mikirin nih, kita aku mau isengin temen aku gitu ya. Terus nanti pas kita isengin terus dia marah-marah ke kita. Kita rasanya apa adik-adik waktu dimarahin? Gak enak pasti Gak perasaannya enak. Nah makanya semuanya ada hubungannya adik-adik. Nah sekarang coba tebak Kak, aku lagi pikirin apa? Kamu lagi pikirin apa? Coba ya aku tebak ya. Coba tebak. Aku tahu. Apa? Kamu pasti lagi mikirin mau makan, ya kan? Tetot. Hah, bukan? Salah. Adik-adik ada yang tahu nggak? Bantuin kakak dong. Apa ya? Aku tahu nih, kan ini lagi masa-masanya banyak virus kan, nggak bisa jalan-jalan kan. Pasti kalian lagi mikirin mau jalan-jalan, benar nggak? Tetot, salah lagi. Bukan juga. Aduh, susah juga ya. Lagi mikirin apa ya? Oh, aku tahu. Kamu pasti lagi mikirin aku, ya kan? Tetot. Oh no, ternyata masih salah adik-adik. Jadi kamu mikirin apa sih? Aku lagi pikirin buah-buahan supaya tubuh kita sehat. Oh, ternyata buah-buahan adik-adik. Nah, kita makan buah itu supaya tubuh kita sehat. Adik-adik masih ingat gak firman minggu lalu? Firman minggu lalu itu bicara tentang apa yang sehat Kak? Tubuh kita. Tubuh kita yang sehat. Gimana sih caranya tubuh kita sehat? Nah minggu lalu Kak Mary udah jelasin sama Kak Debbie. Supaya kita sehat kita mesti makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Selain itu kita juga harus rajin apa? Berolahraga. Dan yang ketiga adalah kita harus tidur yang cukup. Supaya tubuh kita sehat gitu. Kalau sehat secara jiwa gimana ya Kak? Nah gini, supaya jiwa kita sehat, kita juga harus melatih jiwa kita. Bagaimana caranya? Ada 4 hal yang kakak mau ajarin hari ini, yang kakak mau kasih tahu, yang kita harus lakukan supaya jiwa kita sehat. Yang pertama adalah belajar. Nah, siapa di sini yang suka belajar? Angkat tangannya. Lebih suka belajar atau main? Ayo. Nah,
belajar itu membuat kita menjadi pintar adik-adik. Jadi pikiran kita yang tadi tuh jiwa itu kan terdiri dari pikiran kan. Pikiran kita terlatih adik-adik. Ketika kita belajar, kita jadi banyak tahu. Ada hal-hal baru yang kita pelajari dan kita menjadi seseorang yang pintar. Dan nanti waktu adik-adik dewasa, adik-adik bisa mendapat atau mencapai cita-cita. Semuanya pasti punya dong cita-cita. Apa aja tuh Kak contohnya cita-cita? Misalnya mau jadi dokter. Ayo siapa aja yang mau jadi dokter angkat tangan. Kalau nggak jadi dokter, jadi pilot. Siapa yang mau bawa pesawat terbang? Wah, kalau ada apa lagi, Kak? Apalagi ya? Polisi. Nah, siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Semuanya harus belajar yang pintar ya Kak? Iya benar, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Kalau kita, coba adik-adik bayangin, kalau dokter nggak pernah belajar, bisa nggak jadi dokter? Gak bisa. Makanya kita harus belajar, kita melatih pikiran kita supaya juga jiwa kita sehat adik-adik. Oh kayak Daniel ya Kak, di Alkitab kan ditulis kalau Daniel itu 10 kali lebih cerdas dari yang lain. 10 kali loh adik-adik, berarti Daniel itu cerdas banget. Dia pinter banget, IQ-nya tinggi adik-adik. Nah makanya kalau kita mau seperti Daniel, kita juga harus rajin belajar. Oke? Nah itu yang pertama. Sekarang kita mau masuk ke yang kedua. Siapa yang mau dengar yang kedua? Nah yang kedua adalah kita harus rajin juga beribadah adik-adik. Beribadah itu apa sih Kak? Beribadah itu memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan kan Ya, Kak? betul banget seperti yang kita lakukan hari ini. Digital Kids walaupun adik-adik saat ini masih belum bisa ke gereja untuk beribadah sama-sama. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan loh buat kita beribadah. Yaitu lewat video ini, lewat yang adik-adik nonton. Walaupun di rumah adik-adik, Kakak mau ingetin ya, adik-adik tetap harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak boleh beribadah sambil ngapain Kak? Sambil main, Terus sambil main HP, terus sambil ngobrol. sambil makan ya, atau sambil tidur-tiduran. Iya, Gak boleh, gak soalnya boleh. kita beribadah itu kan kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan seneng kalau kita ibadah, kita sambil melakukan yang lain-lain adik-adik. Pasti Tuhan gak seneng, Tuhan pasti sedih. Nah makanya adik-adik, Kakak mau ingetin, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap harus sungguh-sungguh. Ya, adik-adik harus tetap menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya adik-adik juga bertumbuh secara jiwa. Oke? Nah itu hal yang kedua. Nah sekarang kita akan masuk yang ketiga. Masih mau dengerin gak? Mau dong. Mau dong. Tuh Kak, udah Masih- penasaran nih. Nah yang ketiga, membaca Alkitab. Nah adik-adik siapa yang suka baca Alkitab? Ayo. Baca Alkitab itu harus dilakukan setiap hari. Oh, kayak makan ya Kak, harus tiap hari Betul sekali. Adik-adik makan berapa kali sih sehari? 3 kali. Minimal 3 kali ya. Kalau 5 kali nanti kegendutan adik-adik ya. Jadi minimal kita harus makan 3 kali supaya kita tetap sehat adik-adik tubuh kita. Nah sama, kalau kita baca Alkitab, kita juga harus baca setiap hari supaya jiwa kita yang sehat. Coba kalau kita nggak pernah makan, kita kan jadi kurus dan jadi sakit kan. Sama, jiwa kita juga begitu. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah diisi dengan firman Tuhan, jiwa kita juga menjadi kosong. Dan nanti kita Lapar ya Kak? iya jadi lapar jiwanya. Iya, itu adik-adik. Oke, jadi siapa yang mau baca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Nah, sekarang semuanya udah tahu kan? Kenapa sih harus baca Alkitab setiap hari? Supaya jiwa kita sehat. Yang keempat apa Kak? Oh iya, masih ada yang keempat ya. Yang keempat adalah kita harus berdoa. Iya, berdoa kepada Tuhan. Oh kayak Daniel ya Kak? Iya, Daniel itu berdoa tau nggak? Sehari itu dia berdoa 3 kali. Nih, kakak mau kasih tahu ayatnya ya. Di Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah adik-adik, udah baca kan firman tadi kan?
Jadi Daniel itu sehari bisa 3 kali berdoa dan dia lakukan itu setiap hari. Nah berarti adik-adik bisa bayangin tuh betapa Daniel dekat banget sama Tuhan. Dan tahu gak Kak, waktu dia berdoa itu, dia itu berdoa juga dengan sikap yang sungguh-sungguh loh. Dia sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan dia berlutut, dia menunjukkan sikapnya yang penuh dengan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Wah keren banget ya Kak, aku mau kayak Daniel berdoa setiap hari. Nah adik-adik juga harus begitu ya. Nah jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar supaya jiwa kita sehat. Ada 4 hal yang kita harus lakukan. Apa aja tuh Kak? Yang pertama, belajar. Ya, yang kedua, beribadah. Yang ketiga, baca kitab suci. Dan yang keempat, berdoa. Nah adik-adik, 4 ini kita lakukan yuk sama-sama. Mulai dari hari ini kita lakukan 4-4-nya supaya bukan cuma tubuh kita doang yang sehat, tetapi jiwa kita juga sehat. Amin adik-adik. Amin. Oke, nah sekarang kita akan membacakan super ayat. Super ayat hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Nah, sekarang adalah waktunya untuk challenge. Apa tuh Kak challenge hari ini? Challenge hari ini adalah pilih satu lagu pujian yang kalian sukai, terus dinyanyikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, waktu kalian lagi nyanyiin, jangan lupa divideoin. Terus dikirim ke kakak-kakak Jitu Kids, bisa lewat grup, bisa juga dikirim personal ke kakak-kakaknya. Jangan lupa dikumpulkannya maksimal hari Selasa ya. Nah, nanti adik-adik kalau udah mengerjakannya, adik-adik sudah kirim, ntar adik-adik bakal dapat stiker. Stikernya itu adik-adik kumpulin. Nanti di akhir bulan adik-adik bisa tuker dengan hadiah. Kita ada bazar online. Seru banget tuh Kak. Seru banget. Nah adik-adik, yuk kalau adik-adik hari ini sudah beribadah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita siapkan hati kita mau berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari nyanyikan sekali lagi adik-adik. Adik-adik kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, kalau kami hari ini boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami belajar Tuhan bagaimana caranya supaya kami menjadi sehat bukan hanya secara tubuh, tapi juga secara jiwa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan terus perlengkapi kami, ajar kami lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar lebih baik lagi, kami mau beribadah terus Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau berdoa, dan kami mau terus Tuhan dituntun oleh-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi keluarga kami, orang tua kami, papa mama kami Tuhan, dan juga saudara-saudara kami. Kau terus sertai kami, jaga kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang jahat Tuhan, biar kami terus selalu sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar minggu depan Tuhan kumpulkan kami lagi untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.